Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberi Soekarno kekuasaan yang amat besar dan kuat. Pemberlakuan demokrasi terpimpin menandai berakhirnya era demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Suatu sistem yang memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Meski sistem ini juga membawa konsekuensi lain, yakni singkatnya umur kabinet, yang pada gilirannya tersendatnya pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh suatu kabinet. Pada Februari 1957, Presiden Soekarno menunjukkan ketidaksukaannya pada konsep Barat tentang demokrasi parlementer di Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut menyebabkan terjadinya berbagai krisis di Indonesia. Sistem itu baginya telah membuat kekuasaan pemerintah melemah dan oposisi politik menguat. Ia menginginkan sistem yang lebih mirip dengan konsep keluarga dalam masyarakat Indonesia, dengan kepala keluarga sebagai pemimpinnya. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstitusi, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Bagi Soekarno, sistem demokrasi terpimpin merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dan 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi dan akhirnya dominasi Soekarno di panggung politik nasional. Kekuasaan politik kini terpusat di tangan Soekarno. Ia mengabaikan hasil pemilihan umum atau pemilu tahun 1955 dengan membubarkan DPR hasil pemilu tersebut dan menggantikannya dengan DPR GR. Soekarno sendiri yang memilih dan menetapkan anggota DPR GR. Konsekuensinya, fungsi legislatif yang dipunyai DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh Presiden. Di sisi lain, suasana kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduran, sebagaimana tampak dari usaha Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi, salah satunya dengan pembubaran Partai Masyumi tahun 1960. Kebebasan berpendapat juga dikekang di bawah demokrasi terpimpin, termasuk dengan pelarangan terbit harian abadi milik Masyumi dan harian pedoman yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia. Di era demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat pada 3 pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Sebagai konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik, sementara Islam politik yang diwakili oleh Masyumi terpinggirkan. Beberapa kemunduran politik yang terjadi di masa demokrasi terpimpin antara lain mencakup melemahnya fungsi partai politik dan parlemen, tidak diadakannya pemilihan umum, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak saja. Dalam hal ini, antara Presiden Soekarno dan tentara, PKI mulai berpengaruh kuat di politik Indonesia pada tahun 1964. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menekankan tentang revolusi yang masih belum selesai. Walaupun pada mulanya Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Soekarno. Hal ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di paruh pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin diwarnai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertujuan memperbaiki perekonomian negara.
tetapi justru menyebabkan kondisi ekonomi semakin memburuk. Devaluasi mata uang. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp100. Pembukuan simpanan bank. Deklarasi ekonomi atau dekon. Peleburan bank. Pemerintah mendirikan bank tunggal milik negara yang merupakan hasil peleburan bank koperasi dan nelayan, bank umum negara, dan bank tabungan negara. Lalu kondisi ekonomi yang memburuk. Defisit anggaran belanja pemerintah meningkat dari 29,7% pada 1961 menjadi 63,4% pada 1965.